di Semarang. Nah, setelah ini akan dijelaskan mengenai kemasan aseptis untuk memenuhi tugas pengemasan dan umur simpan. So, buat kalian yang pengen tahu, keep on watching. Di sini saya akan membahas tentang pengemasan aseptis. Sebelumnya, adakah yang tahu apa itu pengemasan aseptis? Jadi, pengemasan aseptis merupakan suatu cara pengemasan bahan di dalam suatu wadah yang memenuhi 4 persyaratan, yaitu produk harus steril, wadah pengemas harus steril, kemudian lingkungan tempat pengisian produk ke dalam wadah harus steril, kemudian yang terakhir, wadah pengepak yang digunakan harus rapat untuk mencegah kontaminasi kembali selama penyimpanan. Selanjutnya ada sejarah kemasan aseptis. Nah, ini dimulai pada tahun 1917. Mulai dikembangkan suatu paten mengenai cara pengalengan aseptis. Kemudian pada tahun 1919 mulai dikenalkan produk kemasan aseptis di London. Kemudian pada tahun 1962 mulai berkembang dan diperkenalkan mesin pengemas aseptis untuk bahan pengemas fleksibel. Nah, contoh bahan pangan yang dikemas dengan kemasan aseptis ini contohnya ada obat-obatan, susu, sari buah dengan asam lemak yang rendah. Kemudian prinsip pengemasan aseptis ini ada 2. Apa sih? Yang pertama, kemasan dan bahan pangan yang akan dikemas harus bebas dari mikroorganisme perusak agar diperoleh hasil akhir produk yang steril. Kemudian yang kedua, kemasan harus bebas dari mikroorganisme patogen, toksin ataupun mikroorganisme lain penyebab kerusakan supaya umur simpan produk ini nantinya lebih panjang. Selanjutnya ada keuntungan kemasan aseptis. Ini ada 6. Yang pertama, product flexibility. Yang kedua, mencegah penyimpangan rasa akibat panas atau interaksi dengan wadah. Kemudian yang ketiga, mutu produk konstan. Yang keempat, ukuran wadah bervariasi. Yang kelima, warna dapat dipertahankan. Yang keenam, kerusakan vitamin dapat dicegah. Kemudian ada kelemahan kemasan aseptis ini ada 2. Yang pertama, membutuhkan peralatan yang kompleks dan pengawasan proses yang teliti. Kemudian yang kedua ini tidak cocok untuk industri kecil karena membutuhkan biaya yang mahal. Ini cocoknya untuk industri yang besar. Kemudian ada metode pengemasan yang digunakan pada pengemasan aseptis. Yang pertama, film and seal. Artinya ini lapisan tipis dan penyegelan. Kemudian yang kedua, form, fill, and seal. Ini artinya membentuk, pengisian, dan penyegelan. Kemudian yang ketiga ada erect, fill, and seal. Kemudian yang keempat ada thermoform, fill, and seal. Nah, artinya ini yang keempat ada pembentukan thermal, pengisian dan penyegelan. Yang kelima, blow mold, fill and seal. Kemudian yang terakhir ada pengujian kemasan aseptis. Ini ada 3. Yang pertama dengan tes elektrolit. Tes ini menguji adanya kebocoran kemasan dengan larutan elektrolit. Ini berguna jika bocor itu timbul arus listrik. Kemudian yang kedua ada tes mikrobiologi. Nah, deteksi ini kontaminasi mikroba dan menguji efektivitas sterilan. Kemudian yang terakhir ada tes tekanan. Nah, ini mendeteksi kebocoran dengan injeksi gas menggunakan pompa ke dalam kemasan yang dicelup dalam air. Nah, jika bocor terjadi gelembung dalam air. Sterilisasi produk dalam sistem aseptis dilakukan dengan sistem alir atau sistem ultra high temperature, yaitu pemanasan dengan suhu yang sangat tinggi antara 135 sampai 150 derajat Celcius selama 2 sampai 5 detik. Nah, pemanasan produk dengan sistem UHT dalam pengemas aseptis ini bisa dibagi menjadi 2, yaitu sistem pemanasan langsung dan pemanasan tidak langsung.
Nah, dari sistem pemanasan langsung ini merupakan sistem di mana terjadi kontak langsung antara medium. Nah, ini terdapat dua cara, yaitu cara injeksi uap, di mana uap panas disuntikan ke dalam produk. Yang kedua, cara infusi, di mana produk diinfusikan ke dalam aliran uap panas. Kemudian yang kedua ini ada sistem pemanasan tidak langsung. Ini panas ditransfer melalui permukaan, biasanya stainless steel. Nah, ini sistem di mana medium pemanas tidak kontak.